Jika abang pergi ke pekan, jangan lupa beli kue talam. Selamat datang hadirin sekalian. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar tumbuh di taman, juga melati dan bunga seruni. Kita simak uraian ayat Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini ada kebahagiaan tersendiri bagi kita. Bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan disiplin ilmu, dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom Al-Hasani yang berbahagia, pada pagi hari ini, Jumat 21 Februari 2025, kita akan menyimak uraian Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 73, secara gramatikal metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, dan pada pagi hari ini, beliau didampingi oleh Ibu Media Astuti dari kelas M2. Baiklah, kita sapa dulu Buya Hasrizal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu Amin, sehat amin, dan dipanjangkan umurnya agar bisa amin. membimbing kami untuk mempelajari Al-Quran dengan mudah, dan mudah. Baiklah, kita sapa juga pendamping beliau. Assalamualaikum Ibu Media Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sepertinya Ibu sudah sangat siap untuk mengurai ayat ya. Pagi ini kami dari tim MC memberi dukungan penuh kepada Ibu dengan mengenakan jilbab dengan warna yang senada dengan Ibu. Baiklah, kepada Buya dan Ibu Media Astuti, dipersilakan. Syukuran Bu Desi. Iya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabil Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang hidayah. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus mudah bagi kita menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak bekal. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita termasuk di dalamnya. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita,
suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat 73 secara gramatikal dengan Ibu Media Astuti. Assalamualaikum Bu Media Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Bu Media di mana sih Bu Media nih? Di Cibinong, Bu ya. Bu Media yang bawa Ibu atau yang ngajak Ibu ke Alsa ini siapa dulu Bu? Ibu Nina Yulfia, Bu ya. Oh Bu Nina ya. Teman di mana Bu dengan Bu Ninanya? Teman dari kecil, teman dari TK. Oh, Satu sekolah sampai SMP. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih berteman Ibu Media ya. Sampai sekarang Ibu masih. tergabung dengan kelas M2 bersama Pak Fauji, Pak Mas dan Muhammad sekarang ya. Iya, Bu ya. Oke, baik Bu ya. Begitu sudah siap dengan Az-Zumar ketiga ya. Iya, Bu ya. Waktu dan tempat kami silakan kepada Bu Media. Silakan Bu Media. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang saya hormati Buya Hasrizal beserta keluarga, yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing gramatikal dan tahsin Al-Quran beserta Bapak Ibu senior di Al-Hasani. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta Zoom kajian Ba'da subuh pagi ini. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa hadir pada Zoom Salawat beriring salam. Semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Rasul yang menjadi uswatun hasanah kita. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, insya Allah saya diberi kesempatan mendampingi Buya Hasrizal untuk mengurai surat Az-Zumar ayat 73. Namun sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani selaku pendiri, penyusun, sekaligus pembimbing gramatika Al-Quran metode Al-Hasani. Semoga Buya sekeluarga selalu sehat. Mudah-mudahan segala jerih payah Buya yang tidak kenal lelah ini mendapat limpahan pahala dan amal jariah yang akan mengantarkan Buya dan keluarga kelak ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan nanti Allah takdirkan Buya lebih dahulu memasuki surga-Nya Allah,
beserta Bapak Ibu pengurus dan pembimbing di Al-Hasani. Kami berharap Buya, jemputlah kami dan carilah kami agar kami bisa secara berkelompok masuk ke dalam surganya Allah, yaitu kelompok Al-Hasani. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz pembimbing kelas M2, Ustadz Fauzi, Ustadz Master, dan Ustadz Muharman, yang tiada kenal lelah dan dengan sabar, dengan semangat yang tinggi dalam membimbing serta mengajar kami. Semoga Ustadz pembimbing selalu sehat, agar dapat membimbing kami. Mudah-mudahan menjadi ladang amal jariah, bekal untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada pembimbing tahsin, Ustadz Raflis, Ustadz Iwan, Ustazah Nurhayati Waode, Ustazah Eni Rustini, yang begitu sabar mengajarkan saya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa bergabung di Al-Hasani, dapat belajar gramatikal dan tahsin Al-Quran secara bersamaan. Terima kasih kepada pengurus Al-Hasani, Bapak Hadril yang setia berdiskusi setiap pagi untuk lebih terbenakkan materi yang sudah dipelajari. Bapak Saad Murdi dengan Tadabbur Al-Quran, Bapak Helmi, Bapak Budi, Bapak Samsul Riyadi, Bapak Yayan, Ibu Meli sebagai Kepala Sekolah Al-Hasani, Ibu Riri, serta Ibu Dina, serta Bapak Ibu pendamping yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu. Tak lupa terima kasih saya kepada sahabat-sahabat surga kelas M2 dengan Ketua kelas Bapak Arfah Kasim yang begitu semangat dan selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi. Kelas yang kompak, saling support satu sama lain, walaupun punya kesibukan masing-masing. Terima kasih juga kepada tim PPT kelas M2, Ibu Vera, Ibu Cici, Ibu Ermawati Mustafa, yang selalu bersedia menolong saya membuatkan PPT, sekaligus Bu Ermawati menayangkannya pada pagi ini. Selanjutnya, terima kasih kepada sahabat saya dari kecil, Ibu Nina Yulfia, yang sudah mengajak saya bergabung di Al-Hasani yang kita cintai ini. Terima kasih kepada Ibu Desi Yuniosari, Bendahara kelas M2, sebagai moderator pagi ini, dan Ibu Asli Murni, yang telah membacakan kalam ilahi. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Zoom pagi ini. Semoga semua kebaikan dan jerih payah Bapak Ibu akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat dan diterima Allah sebagai amal jariah. Akan mengantarkan Bapak Ibu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya mengurai ayat, apabila nanti ada kesalahan atau kekurangan yang tidak semestinya terjadi, untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya baru tahap belajar. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan bacakan dulu Quran Surat Az-Zumar ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa
وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين Sadaqallahul azim. Baiklah Bapak Ibu, saya akan penggal dan urai Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Terdiri dari 2 bagian dan 28 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan 8. Bagian kedua, penggalan 9 sampai penggalan 28. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, siqa. Penggalan ketiga, alladzina. Penggalan keempat, ittaqaw. Penggalan kelima, rabbahum. Penggalan keenam, ila. Penggalan ketujuh, jannati. Penggalan ke-8, zumaron. Penggalan ke-9, hatta. Penggalan ke-10, idza. Penggalan ke-11, ja'u. Penggalan ke-12, ha. Penggalan ke-13, wa. Penggalan ke-14, futihat. Penggalan ke-15, abawabuha. Penggalan ke-16, wa. Penggalan ke-17, qala. Penggalan ke-18, la. Penggalan ke-19, hum. Penggalan ke-20, khazanatuha. Penggalan ke-21, salamun. Penggalan ke-22, ala. Penggalan ke-23, kum. Penggalan ke-24, tibatum. Penggalan ke-25, fa. Penggalan ke-26, udkhulu. Penggalan ke-27, ha. Penggalan ke-28, penggalan terakhir, khalidina. Uraian Quran Surat Az-Zumar ayat 73, bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan 8. Penggalan 1, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 2, siqa. Bentuknya kata kerja lampau pasif, aslinya suwiqa, proses menjadi siqa, terjadi pertukaran harokat antara sin dan waw menjadi siwqa. Waw hakikatnya sukun menjadi siwqa. Kasroh pasangannya ya sukun, jadi waw sukun berubah menjadi ya sukun, menjadi siqa. Ciri KKL, fathah di akhir kata. Ciri pasif, huruf pertama akar kata domah,
Huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku pasif huwa. Akar kata sawako menjadi sako. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola, fa'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 185, artinya dia telah digiring. Penggalan ketiga, alladzina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, ittaqol, bentuknya kata kerja lampau atau KKL, aslinya iltaqoyu, waw sukun melebur ke tapola menjadi ta tasdid. Untuk memudahkan membaca, yu huruf siang menghilang menjadi ittaqol. Ciri KKL, waw sukun alif di akhir kata. Pelaku hum, akar kata wakoya, dibaca wako. Merupakan salah satu dari 4 kata dalam Al-Quran yang mempunyai 2 huruf sia yang kemunculannya dalam Al-Quran lebih kurang 90%. Sesuai dengan penelitian Al-Hasani. Terdapat pada buku materi halaman 32. Pola, ifta'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 505, artinya mereka telah bertakwa. Penggalan kelima, robbahum, bentuknya kata benda majmuk terdiri dari robba dan hum. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama robba, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya robban, karena ber-KBM dengan kata ganti hum menjadi robba. Ciri kata benda tanwin, ciri objek tunggal fathah tain. Akar kata robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBM robbahum, Tuhan mereka. Penggalan keenam, ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ketujuh, al-jannati, bentuknya kata benda kata kerja tunggal, aslinya jannatan. Karena didahului huruf jar menjadi jannatin. Karena diawali alif lam menjadi al-jannati. Ciri kata benda didahului huruf jar, diawali alif lam dan diakhiri ta marbutoh. Ciri tunggal sesuai pola. Akar kata janana dibaca janna. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 215 untuk akar kata dan 216 untuk kata yang dicari, artinya surga. Penggalan ke-8, zumaron, bentuknya kata benda kata kerja jamak, ciri kata benda tanwin, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata zamaro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal zumrotun, pola kata benda tunggal wa'latun, pola kata benda jamak
582 artinya kelompok. Arti Quran Surat Az-Zumar ayat 73 bagian pertama, dan orang-orang yang mereka telah bertakwa kepada Tuhan mereka telah diantar ke dalam surga secara berkelompok. Uraian Quran Surat Az-Zumar ayat 73 bagian kedua, penggalan 9 sampai penggalan 28. Penggalan 9, hatta bentuknya huruf bermakna, artinya. Penggalan 10, bentuknya huruf bermakna, artinya habis. Penggalan ke-11, bentuknya kata kerja lampau, aslinya jauh. Karena ada kata ganti setelahnya, alif menghilang. Ciri KKL, waw sukun alif di akhir kata. Pelaku, hum, akar kata, jaya'a menjadi ja'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola, fa'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 95, artinya mereka telah datang. Penggalan ke-12, ha, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-13, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14, mutihat, bentuknya kata kerja lampau pasif, ciri KKL, tasukun di akhir kata. Ciri pasif, huruf pertama akar kata domah dan huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku pasif, hiya, akar kata fataha, pola, fa'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 306, artinya dia telah dibukakan. Penggalan ke-15, abawabuha. Bentuknya kata benda majmu, terdiri dari abawabu dan ha. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama abawabu, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek jamak. Aslinya abawabun. Karena ber-KBM dengan kata ganti ha, menjadi abawabu. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domah tain. Ciri jamak sesuai pola. Akar kata bawaba menjadi baba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata merubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal babun. Pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak af'alun. Terdapat pada Kamus Munawwir halaman 117, artinya pintu-pintu. Kata kedua merupakan kata ganti, ha, artinya nya. Arti KBM, abawabuha, pintu-pintunya. Penggalan ke-16, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17, qala, bentuknya kata kerja lampau, ciri KKL, fathah di akhir kata. Pelaku, huwa, akar kata
qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Qola, fa'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 362, artinya dia telah berkata. Penggalan ke-18, la, bentuknya huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-19, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-20, khazanatuha, bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari khazanatu dan ha. Ciri KBM, kata benda 1 tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama khazanatu, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Aslinya khazanatun, karena ber-KBM dengan kata ganti ha menjadi khazanatu. Ciri KBM, ciri KB, tanwin, ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggal. Ciri subjek, domah tain, ciri jamak sesuai pola. Akar kata, khazana, pola kata kerja, fa'ala, kata benda tunggal, khazinun. Pola kata benda tunggal, fa'ilun. Pola kata benda jamak, fa'alatun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 116, artinya para penjaga. Kata kedua ha merupakan kata ganti, artinya nya. Arti khazanatuha, para penjaganya. Penggalan ke-21, salamun. Bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domah tain. Ciri tunggal sesuai pola. Akar kata salima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 177, artinya selamat. Penggalan ke-22, ala, bentuknya huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-23, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-24, tibetum, bentuknya kata kerja lampau, ciri KKL, tum di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Untuk mencari akar kata, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 4. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, di sini tum, tinggal 2 huruf dengan pola fil, kasroh sukun, jadi tip, tambahkan ya di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Toyaba menjadi toba. Pola fa'ala terdapat pada Kamus Munawir halaman 874, artinya kalian telah bahagia. Penggalan ke-25, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-26, udkhulu, bentuknya kata kerja perintah, ciri KKP, waw sukun alif di akhir kata. Berasal dari KKSAD, tadkhuluna. Buang ciri KKSAD ta,
Karena huruf pertama sukun, maka ditambah alif penolong. Harokatnya memperhatikan huruf kedua akar kata. Apabila huruf kedua akar kata berharokat fathah atau kasroh, maka alif penolongnya berharokat kasroh. Dan apabila huruf kedua akar kata berharokat domah, maka huruf penolongnya berharokat domah. Buang na diganti alif menjadi udkhulu, pelaku antum. Akar kata dakhola, pola, fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 125, artinya kalian masuklah. Penggalan ke-27, ha, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-28, penggalan terakhir, kholidina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak, ciri kata benda, sesuai pola, ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata kholada, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal kholidun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 119, artinya orang-orang yang kekal. Arti Quran surat Az-Zumar ayat 73 bagian kedua, sehingga apabila mereka telah datang padanya dan pintu-pintunya surga telah dibukakan dan para penjaganya telah berkata kepada mereka, selamat atas kalian, kalian telah bahagia, maka masuklah kalian ke dalamnya, kalian orang-orang yang kekal. Arti keseluruhan Quran surat Az-Zumar ayat 73, dan orang-orang yang telah bertakwa kepada Tuhan mereka diantar ke dalam surga secara berkelompok, sehingga apabila mereka telah sampai padanya dan pintu-pintunya surga telah dibukakan dan para penjaganya berkata kepada mereka, selamat atas kalian, kalian telah bahagia, maka masuklah kalian ke dalamnya, kalian orang-orang yang kekal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Media? Ini tampil yang berapa nih Bu Media? Yang ketiga Bu ya. Nah, gimana setelah tampil tiga kali ini, apa yang terasa Bu Media dibanding dengan membaca Al-Quran sebelum belajar? Ya, alhamdulillah Bu ya, kalau lagi baca Al-Quran kadang sambil menggal-menggal, oh ini apa, cuman kosakatanya masih jauh. Ya, kosakata sambil jalan lah ya. Mm. Ibu sekarang aktivitasnya apa ini? Sekarang ibu rumah tangga aja Bu ya. Dulu pernah aktif kerja? Ya, dulu pernah aktif di mana Bu? Di perusahaan swasta Bu ya, di Jakarta Timur. Oh. Mudah istiqamah Bu Media studi ya. Ya. Alhamdulillah. Pas ya. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Az-Zumar ayat 73 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqau. Dan sini kita tarik ke depannya. Dan alladzina taqau, orang-orang yang mereka bertakwa rabbahum kepada Tuhan mereka. Sika diantar ila jannati ke dalam surga, zumara berkelompok-kelompok, berombongan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini
Ini sebaliknya dari ayat sebelumnya Q1 ya. Orang kafir digiring ke neraka. Berkelompok juga. Nah, alhamdulillah ini bagi kita ya. Dan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka bertakwa kepada mereka diantar ke surga dengan berombongan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nanti diizinkan oleh Allah seperti ini. Iza ketika jauh mereka telah sampai ke surganya, maka wa futihat abwabuha dan pintu-pintunya dibukakan kita. Wa qala lahum khazanatuha dan khazanatuha itu sebagai pelaku qala ya, dan para penjaganya berkata kepada mereka. Pada siapa? Pada orang yang diantar ke surga tadi. Alhamdulillah dan kita lebih di situ ya. Salamun, selamat, sejahtera. Alaikum atas kalian. Diucapkan selamat. Tibtum, kalian telah bahagia. Alhamdulillah kita telah menang bahagia ya. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Fadkhuluha, maka kalian masuklah dalamnya. Khalidina, kalian kekal selama-lamanya dalam. Alhamdulillah inilah nikmat terbesar, ujung dari kehidupan kita nanti di surganya Allah. Mudah-mudahan kita dapat menggapai kehidupan ini kelak ya. Mudah-mudahan dengan cara kita istiqomah baca Quran, mengabulkan keinginan kita. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian ayat yang dapat kami sampaikan. Tentunya kita sama-sama belajar. Ada hal mungkin yang kurang pas, yang salah, yang tidak tersampaikan. Kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Desi sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Demikian tadi uraian Quran Surat Az-Zumar ayat 73 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Rizal Al-Hasani dan Ibu Media Astuti yang telah menguraikan dengan sangat lancar, rinci, dan baik sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah.